Saat pemilihan alat musik spiritual sekte, aku tidak memilih Gukin yang beraura abadi. Malah aku mengambil suling giok berdebu dari sudut ruangan. Karena di kehidupan sebelumnya, setelah aku mengikat kontrak dengan Gukin, aku menjelajahi 10.000 gunung untuk mencari harta karun langka, dan menghabiskan jutaan darah hatiku untuk merawatnya. Namun, diam-diam ia berharmonisasi dengan adik perempuanku. Bahkan saat dua monster datang, ia memaksa untuk memutus batasan kontrak dan terbang ke sisi adik perempuanku untuk melindunginya, meninggalkan aku, seorang kultivator musik yang kehilangan alat musik jiwanya, untuk dipenggal oleh monster. Sekarang, terlahir kembali, aku ingin melihat bagaimana pasangan abadi ini memamerkan kasih sayang mereka. Setiap 3 tahun, pavilion musik spiritual dibuka, bagi para murid tingkat pembentukan pondasi untuk memilih alat musik jiwa mereka. Aku adalah kakak perempuan tertua dan berbakat, jadi tentu saja aku yang pertama memilih. Yang paling mencolok adalah Gukin yang ditempatkan di tengah. Badannya memancarkan aura mulia dan elegan. Tidak ada kultivator musik yang bisa menolak daya pikatnya. Adik perempuanku, Liu Yi, juga tidak tahan untuk melangkah maju dan menyentuh senarnya. Rekan-rekan murid buru-buru menghentikannya. Gukin senior sudah memiliki kesadarannya sendiri. Dia tidak suka disentuh sembarangan. Tanpa diduga, Gukin tidak marah, malah memetik senarnya, menunjukkan rasa sayangnya pada Liu Yi. Dia baru saja mencapai tingkat pembentukan pondasi sehari sebelum pemilihan. Dia tidak mendengarkan nasihat, dan datang untuk mengikat kontrak dengan alat musik jiwa meskipun ranahnya belum stabil. Memilih alat musik spiritual seperti memilih pasangan, tentu saja harus cukup kuat untuk dipilih. Dia menatap Gukin yang dihalangi di belakangnya. Wajahnya sedih seperti sedang ditindas. Siapa yang bisa mengikat kontrak dengan Gukin senior? Kakak perempuan, Gukin senior jelas menyukaiku. Dia menatapku dengan penuh kemarahan, seolah aku adalah penjahat yang memisahkan mereka. Ketua sekte berdeham dan menjelaskan padanya, kamu baru saja mencapai tingkat pembentukan pondasi kemarin. Tanahmu belum stabil. Aku khawatir jika Gukin senior mengikat kontrak denganmu, kalian berdua akan terluka. Ranah kakak perempuanmu stabil, jadi dia lebih cocok untuk mengikat kontrak. Tanpa disangka, aku berjalan ke arah Liu Yi. Dia menatapku dengan enggan. Kakak perempuan, aku benar-benar menyukai Gukin senior. Auranya sangat cocok denganku. Isakah kau mengalah? Gukin juga mengeluarkan suara, seolah membalas perkataan adik perempuanku. Wajah ketua sekte menjadi gelap dan hendak memarahinya. Tetapi terkejut dengan tindakanku. Ku melewati Liu Yi dan Gukin, dan mengambil suling giok berdebu dari sudut ruangan. Aku suka suling giok ini. Aku ingin memilihnya sebagai alat musik jiwaku. Ketua sekte berdiri karena terkejut. Bagaimana bisa? Rekan-rekan murid juga menasihatiku. Suling giok ini tidak cocok dengan aura kultivator musik kita. Kakak perempuan, Gukin lebih cocok untukmu. Aku tidak mendengarkan. Di mataku, Gukin yang terlihat beraura abadi hanyalah setumpuk besi tua. Di kehidupan sebelumnya, aku menuruti nasihat ketua sekte dan menolak permintaan adik perempuanku untuk mengikat kontrak dengan Gukin. Dia sudah memiliki kesadaran sendiri dan sangat tidak puas setelah membuat kontrak denganku. Dia tidak mau bertarung dan juga tidak mau memperkuat kultivasi bersamaku. Untuk menjaga perasaannya, aku melakukan misi kemana-mana untuk mendapatkan batu roh demi merawatnya. Untuk meningkatkan kultivasi dengan cepat, aku memasuki berbagai dunia rahasia dan bertarung melawan manusia dan monster. Meningkatkan kekuatanku dalam pertempuran, karena senjata roh dan pemiliknya berbagi kultivasi. Jika kultivasiku tinggi, senjata roh dapat segera membentuk roh senjata. Seorang kultivator musik tanpa alat musik utama, hanya bisa berjuang sendirian. Oleh karena itu, aku menderita banyak luka. Api Gukin itu seperti tidak melihatnya. Tidak pernah membantu saat pertempuran, hanya melayang di udara sambil memperhatikanku. Seorang kultivator musik harus bertarung jarak dekat dengan sekelompok monster. Pada akhirnya, dia menyerap semua batu roh yang kudapatkan, tidak menyisakanku satupun. Aku menghabiskan 5 tahun untuk membuat Gukin membentuk roh senjata. Dia berpakaian putih seperti salju, ditambah dengan tubuh roh senjata yang samar-samar terlihat, berdiri di sana seperti seorang dewa yang akan naik ke surga. Hanya saja wajahnya acuh tak acuh, memandangku. Pemiliknya, seperti memandang semut, bahkan tidak mau banyak bicara denganku. Hanya ketika misi selesai dan mendapatkan batu roh, dia akan menunjukkan sedikit wajah baik padaku. Saat itu aku berpikir mungkin itu sifat aslinya. Tidak suka berkelahi, jadi tidak masalah jika dia sedikit sombong. Suatu hari dia akan mengerti, dan bertarung bersamaku dengan sepenuh hati. Tapi suatu hari aku melihatnya setelah menyerap batu roh, meninggalkanku yang penuh luka. Dengan penampilan yang cerah, dia pergi menemui Liu Yi. Mereka berdua memainkan musik bersama, harmonis dan indah. Hatiku hancur, kau jelas senjata utangku. Saat bertarung, kau tidak pernah membiarkanku memainkannya. Tapi sekarang kau memainkannya dengan Liu Yi. Musik yang sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur, hanya untuk dinikmati. Apakah dia masih tahu kalau dia adalah senjata roh? Digunakan oleh kultivator musik untuk bertarung? Aku tadinya ingin memutuskan kontrak dengannya, tapi tiba-tiba serangan monster datang. Aku menggunakan kekuatan kontrak untuk memerintahkannya bertarung bersamaku. Tapi dia bilang Liu Yi dalam bahaya, memaksakan diri untuk menembus batasan kontrak, terbang ke sisi adik perempuan untuk melindunginya, meninggalkanku sendirian. Seorang kultivator musik tanpa alat musik utama, ditelan oleh serangan monster. Saat-saat terakhir kesadaranku, aku melihat suling giok tanpa kontrak, terbang keluar dengan sendirinya dan memainkan lagu perang, membunuh banyak monster, tapi tetap saja tidak bisa melawannya. Pada akhirnya, juga tenggelam dalam serangan monster. Kepala sekte menasihatiku lagi, kau adalah kakak perempuan tertua di angkatan ini, dengan bakat terbaik. Membuat kontrak dengan Gukin hanya akan menguntungkanmu, dan Gukin sangat elegan untuk digunakan.
Ini baru sesuai dengan gizi seorang kultivator musik, tapi itu juga harus bisa digunakan. Gukin itu hanyalah sebuah vas bunga, sama sekali tidak berguna. Aku berkata kepada kepala sekte, hal terpenting bagi kultivator musik bukanlah gizi, tetapi kesesuaian antara alat musik utama dan pemiliknya, menghasilkan kekuatan mematikan yang dahsyat. Karena Gukin menyukai adik junior, biarkan saja mereka, aku lebih menyukai suling giok ini. Kegembiraan Liu Yi terlihat jelas. Ia berlutut di hadapan ketua sekte. Gukin ini sangat cocok denganku. Mohon ketua sekte mengizinkanku memilikinya. Setelah berkata demikian, ia melirikku. Kurasa aura kakak senior dan suling giok ini juga sangat mirip. Ini pasti takdir mereka. Siapapun bisa mendengar sindirannya. Beberapa rekan seperguruan tidak tahan. Mereka melompat keluar untuk memarahinya. Jangan bersikap seolah-olah kau bermurah hati setelah mendapatkan keuntungan. Jika kakak senior tidak menolaknya, kau tidak akan mendapatkan Gukin itu. Kakak senior memberikan Gukin perjanjian kepadamu. Harusnya kau senang dalam hati. Malah masih berani pamer di sini. Wajah Liu Yi memerah karena malu. Saat itu, Gukin menyadari bahwa ia sedang dimarahi. Ia melepaskan diri dari tempatnya dan terbang ke arah Liu Yi. Jelas ia ingin membela Liu Yi. Suasana menjadi tegang. Ku memecah keheningan. Mulailah upacara perjanjian. Ketua sekte tidak bisa membantahku. Ia pun meminta semua orang untuk melindungiku. Setelah meneteskan darah ke suling giok, aku bersiap siaga. Di kehidupan sebelumnya, Gukin tidak puas denganku sebagai pemiliknya. Aku butuh banyak usaha untuk membuat perjanjian dengannya. Tapi tak disangka, suling giok ini tidak menolakku sama sekali. Allah, ia dengan senang hati membuat perjanjian denganku. Perjanjian itu selesai dalam sekejap. Suara resonansi suling giok terdengar di lautan kesadaranku. Semangat juangku langsung membara. Aku merasa berani menghadapi ribuan pasukan. Kutenangkan pikiranku. Ku buka mataku dan menyimpan suling giok. Namun, ku dengar suara tangisan pilu. Ku tolehkan kepalaku. Liu Yi dan Gukin juga telah menyelesaikan perjanjian mereka. Api Gukin tiba-tiba menjadi redup. Ia bahkan tidak bisa terbang dan jatuh ke tanah. Ranah kultivasi Liu Yi juga turun dari tahap pembentukan fondasi kembali ke tahap pemurnian Ki tingkat 9. Ia menangis dan bertanya pada ketua sekte, mengapa hal ini terjadi? Aku mencibir, bukankah ketua sekte sudah mengatakannya? Tanah kultivasimu tidak stabil. Membuat perjanjian dengan artefak spiritual dapat melukai kedua belah pihak. Ini terjadi tentu saja karena kultivasimu belum cukup. Liu Yi tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia memeluk Gukin dan lari keluar. Mungkin ia kembali untuk berlatih. Aku kembali ke tempat tinggalku sambil membawa suling giok. Baru kemudian aku punya waktu untuk memeriksanya. Suling giok itu seluruhnya berwarna hitam mengkilap. Ada juga beberapa serpihan emas yang tersebar di sekitar lubang tiupnya. Sepertinya ia mengenakan rok. Jangan-jangan roh artefaknya adalah seorang gadis kecil? Merasakan pikiranku, suling giok itu berbunyi nyaring. Sangat memekakkan telinga, seperti sedang melampiaskan ketidakpuasannya. Diam, aku tahu kau laki-laki. Telingaku hampir tuli mendengarmu. Setelah dia tenang, aku mengambil suling giok yang ada di mulutnya. Di kehidupan sebelumnya, aku tak pernah memainkan satu lagu pun dengan Gukin. Kali ini dengan suling giok, hal pertama yang ingin kulakukan adalah memainkannya. Tanpa hambatan sedikit pun, lagu Mei Huasano mengalun dari mulutku. Melodi yang penuh semangat hidup bergema di seluruh sekte. Daya tembus suling giok ini memang luar biasa. Setelah selesai bermain, aku merasa sangat lega. Semua meridian di tubuhku terasa seperti baru dibersihkan. Energi spiritual mengalir deras ke dalam tubuhku. Aku langsung naik tingkat, dari tingkat 6 Foundation Establishment ke tingkat 7. Aku memeluk dan mencium suling giok itu. Dia benar-benar bintang keberuntunganku. Saat memainkannya, aku merasakannya. Ia sangat cocok denganku, membuat kecepatan kultivasiku meningkat lebih dari 2 kali lipat. Setelah aku menciumnya, dia tiba-tiba terbang, dan bersembunyi di dalam kotak yang sudah kusiapkan untuknya, tidak mau keluar. Keesokan harinya, aku terbangun karena kedinginan. Saat membuka mata, aku terkejut. Ada sosok berpakaian hitam, dan agak transparan di sampingku. Hantu, aku segera mundur. Aku tidak mengerti bagaimana makhluk seperti itu bisa ada di tempat tidurku. Dia menyadari ketakutanku, dan melambaikan tangannya, suling giok di dalam kotak terbang ke tangannya. Melihatnya mengendalikan senjata spiritualku dengan sangat terampil, dan suling giok tidak menolak sama sekali. Aku baru menyadari, aura suling giok, dia melayang, dan merapikan jubah brokak hitamnya. Bagian bawah jubahnya memiliki pinggiran emas. Aku punya namaku Zaoi, bisa melahirkan roh senjata segera setelah kontrak. Suling giok ini bukan senjata spiritual biasa. Di kehidupan sebelumnya, bahkan tanpa kontrak, dia bisa bertarung sendiri melawan gelombang monster. Mungkinkah dia karakter biasa? Aku menepuk kepalaku. Lalu, maukah kau kumainkan lagi? Kebanyakan roh senjata sombong. Aku takut dia yang begitu kuat tidak mau lagi kuperintah. Tak disangka, dia tiba-tiba tersipu. Wajahnya yang tenang berubah. Dia tergagap. Mau dimainkan. Aku langsung senang, dan tidak peduli dengan ekspresinya yang aneh. Aku melanjutkan kultivasiku. Zaoi memang bukan senjata spiritual biasa. Dia tidak hanya sangat cocok denganku, tetapi juga memiliki banyak teknik kultivasi yang cocok untukku. Untuk sementara waktu, kultivasiku meningkat pesat. Ketua sekte sangat senang setelah mengetahuinya. Senjata spiritual tetap membutuhkan batu spiritual untuk dipelihara. Setelah aku menembus dari Foundation Establishment ke Golden Core, aku membawa Zaoi turun gunung untuk melakukan misi. Di perjalanan, aku bertemu Liu Yi. Begitu melihatku, dia langsung pamer. Kakak senior, tak kusangka. Ya, petik terbalik set. Kultivasiku kembali. Aku mencapai tahap pembentukan pondasi lagi. Gukin berbeda dengan instrumen jiwa orang lain.
Tidak digendong di punggung, atau dipegang di tangan, melainkan melayang di udara mengikuti Liu Yi. Hanya saja tidak secerah sebelumnya. Terlihat kurang megah. Aku tersenyum dan menjawabnya, "Selamat ya, adik junior. Ida sepertiku yang sudah inti emas." Dia terlihat jelas marah, tapi karena banyak orang di sekitar, dia menahannya, sambil berpikir. Dia bertanya dengan hati-hati, "Kakak senior, apa kau sedang menjalankan misi untuk mendapatkan batu roba di artefakmu?" Aku meliriknya, menunjukkan ekspresi seperti sedang melihat harta karun. Dia pun menyadari pertanyaannya bodoh, karena dia juga sedang menjalankan misi. Selain untuk batu roh, untuk apa lagi? Tapi tatapanku masih menyakitinya. Dia tidak lagi berbasa-basi dan langsung ke intinya. "Kakak senior, nanti, di saat batu roh yang didapat dari misi dibagi denganku, kau tahu kekuatan spiritualku lemah. Dan misi untuk mendapatkan batu roh terlalu berbahaya. Memelihara Qin membutuhkan banyak batu roh. Qin adalah nama Gukin itu." Belum sempat aku bicara, Zhao Yue melompat keluar dari seruling giok, menunjuk Liu Yi dan mematinya. "Hei, kau gila, ya, istrimu sendiri tidak kau nafkahi. Malah berharap Yanku yang menanggungnya, Yanku juga harus menghidupiku." Liu Yi menatap Zhao Yue dengan terkejut. "Kau roh artefak, bagaimana bisa kau terbentuk secepat ini?" Rasa penyesalan melintas di matanya. "KMPH, Zhao Yue memalingkan muka, mengabaikannya. "Tidak malukah kau meminta, istrimu sendiri tidak kau nafkahi, malah menganggapku sapi perah?" Aku melirik Qin sambil tersenyum. Sepertinya adik junior yang disukai senior Bukin cukup kesulitan menafkahi istrinya, entah karena kekuatan adik junior yang kurang, atau karena senior Bukin yang terlalu boros batu roh. Memintaku membantunya, impi saja, seumur hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkannya menambil satu batu roh pun dariku. Liu Yi marah dan malu. "Kau kakak senior, bukankah seharusnya membantu adik-adik junior? Bantu aku memelihara Qin. Membantunya terbentuk lebih cepat juga bermanfaat bagi sekte." Aku memotong ucapannya, "Dia artefakmu, bukan artefakku. Membantunya membentuk roh artefak apa untungnya bagiku? Otakmu kena kotoran." "Ya." Liu Yi sangat marah sampai matanya berkunang-kunang. Dia pergi membawa Gukinnya. Setelah mereka semua pergi, Zhao Yue menarik tanganku dengan kesal. Instrumen jiwa seorang kultivator musik sama seperti pedang seorang kultivator pedang. Sama-sama istri, satu pria hanya boleh punya satu istri. Kau cukup menghidupi satu istri saja. Ku tidak banyak menghabiskan uang. Kau mampu menghidupiku." Aku dibuat tertawa olehnya. Aku memberinya segenggam batu roh. Menghidupi satu istri saja sudah cukup. Pakailah ini. Lokasi tugasnya adalah sebuah desa kecil yang dihancurkan oleh monster. Karena diganggu Liu Yi di jalan. Saat tiba, sudah banyak orang yang bertarung melawan monster itu. Liu Yi, dengan Gukinnya, tiba lebih dulu dariku. Meskipun Liu Yi baru saja mencapai tahap pembentukan fondasi, tapi Gukinnya melayang di sampingnya dan auranya sendiri, membuatnya tampak seperti seorang ahli. Para kultivator lepas itu melihatnya seperti melihat seorang penyelamat. "Anda adalah kultivator musik dari sekte suara misterius, kan? Tolong selamatkan kami." Monster ini hanya berada di tingkat ke-9 pembentukan fondasi. Dengan kemampuan peri ini, mungkin dengan satu serangan saja, monster itu akan musnah. Ketika Liu Yi mendengar bahwa kultivasi monster itu ternyata adalah pembentukan fondasi, dia ragu-ragu untuk sesaat. Dia menoleh ke arah Gukinnya yang elegan dan mewah, dan langsung kembali percaya diri. Aku tak tega melihat monster itu terus mengamuk, lalu terbang ke depan, bersiap untuk mengeluarkan sial bulan untuk bertarung. Saat Liu Yi melihatku, dia langsung waspada. Khawatir aku akan mencuri perhatiannya. Dia datang dan menghentikanku. "Kakak senior, dalam tugas ini, siapa yang paling banyak berusaha? Dia yang akan mendapatkan batu roh paling banyak. Xiao Giokmu menghabiskan lebih sedikit batu roh. Jadi jangan rebut batu roh ini denganku." Setelah mendengar itu, aku menyimpan sial bulan dan memberi isyarat silakan. "Karena kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan membiarkanmu." Liu Yi mengangkat tangannya, dan Gukinnya melayang otomatis ke depannya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh senar Gukin. Menekan dengan lembut, suara seperti sutra yang khas dari Gukin mengalir keluar. Gadis cantik yang tampak menyendiri dan Gukinnya memancarkan cahaya putih samar. Tampak seperti lukisan yang indah. Para kultivator lepas menyebar, meninggalkan Liu Yi sendirian menghadapi monster itu. Dia tidak peduli, mengangkat ujung jarinya. Lagu Twinkle Twinkle Little Star terdengar dari ujung jarinya. Hanya saja suaranya sedikit lebih merdu daripada suara gergaji. Ku sangat bingung. Bahkan para kultivator lepas yang tidak mengerti musik pun menunjukkan kebingungan. Ini adalah lagu pembuka Gukin. Fokus pada latihan teknik jari. Tapi meskipun begitu, Liu Yi memainkannya dengan terbata-bata. Aku tidak tahan mendengarkannya dan bertanya di depan semua orang. "Adik junior, apakah Gukinnya tidak mau dimainkan? Kenapa bahkan Twinkle Twinkle Little Star saja dimainkan seperti ini?" Liu Yi tersipu malu karena ditanyai di depan umum. Diam-diam membenciku karena membuatnya malu. "Kakak senior, Gukin ini senang dimainkan olehku. Bukankah kau lihat monster itu terpaku karenaku?" Dia tidak menyebutkan sama sekali bahwa permainannya buruk. Mungkin monster itu terpaku karena saking jeleknya permainannya. Kupikir begitu, mendengar alunan musik yang sumbang. Monster itu segera menutup telinganya dengan cakarnya, dan meraung ke arah Liu Yi, menjatuhkannya ke tanah dan membuatnya memuntahkan darah. Seutas senar Gukin pun putus. Bagaimana bisa begini?" Liu Yi buru-buru memeluk Gukinnya. Para pembudidaya liar di sekitarnya menatapnya dengan jijik. Musiknya sangat buruk sampai-sampai monster itu pun tak tahan. Hanya dengan sekali raunan, dia sudah muntah darah. Pembudidaya musik ini sama sekali tidak punya daya serang. Aku mencibir dalam hati. Qin, selain cantik, tidak ada gunanya. Aku sudah tahu itu dari kehidupan sebelumnya. Saat melawan gelombang monster terakhir kali, aku hanya memetik senar sekali.
dan langsung merasakan Qinxing tidak bisa mengeluarkan efek serangan apapun. Setelah itu, dia memutus kontrak dan pergi mencari Liu Yi. Entah apa gunanya, mau main musik pemakaman bersama, monster itu merasa terhina oleh musik Liu Yi. Dan mengamuk, para pembudidaya liar terluka satu persatu. Aku tidak peduli dengan keadaan menyedihkan Liu Yi. Dan mengeluarkan Zhao lalu memasukkannya ke dalam mulutku. Saat suara merdu seruling giok Zhao terdengar, gelombang yang menggetarkan jiwa menyebar ke segala arah. Tingkat inti emas melawan tingkat pembentukan fondasi tahap 9. Ditambah aku memiliki Zhao, monster itu berhasil kukalahkan dalam beberapa tarikan napas. Bagaimana ini? Tiba-tiba aku merasa meniup seruling giok itu keren sekali. Aku juga ingin bergabung dengan pembudidaya musik. Ya, sebelumnya aku pikir semua pembudidaya musik itu anggun. Setelah melihat peri ini, aku baru menyadari bahwa pembudidaya musik juga bisa sangat hebat. Aku tidak mendengar perbincangan para pembudidaya liar. Setelah menerima batu roh, aku kembali ke sekte. Setelah menyimpan Zhao, aku kembali berlatih. Gelombang monster adalah duri dalam hatiku. Aku harus bersiap sebelum gelombang monster datang. Tapi sebelum aku bisa berlatih dengan tenang, kepala sekte buru-buru memanggilku. Saat aku sampai di puncak gunung kepala sekte, kulihat Liu Yi sedang berlutut di tanah. Kepala sekte, tolong bantu aku. Bukin ini sama sekali tidak berguna dalam pertempuran. Memeliharanya juga membutuhkan banyak batu roh. Terakhir kali senarnya putus, aku menghabiskan semua tabunganku tapi tidak menemukan bahan untuk menyambungnya. Bagaimana dia bisa terus menjadi instrumen jiwaku? Kepala sekte mengerutkan kening menatapnya. Terakhir kali, kau sendiri yang memaksa untuk membuat kontrak dengan Gukin itu. Sekarang kau malah ingin meninggalkannya. Ini adalah hal yang sangat tabu dalam kontrak. Benar-benar menggelikan. Terakhir kali dia berlutut memohon pada kepala sekte agar bisa membuat kontrak dengan Gukin. Kali ini dia berlutut juga karena Gukin. Tapi untuk memutuskan kontrak dengan Gukin, Gukin itu tergeletak di samping. Badan Gukin yang dulunya berkilau kini tertutup debu. Aura abadi yang berkilauan di sekitarnya pun menghilang. Senar Gukin yang putus terakhir kali tergeletak di sampingnya. Sungguh menyedihkan. Mendengar perkataan Liu Yi, Gukin itu bergetar. Terlihat jelas, dia sedang mengumpat. Liu Yi terus memohon pada ketua sekte tanpa memandangnya. Saya melihat kakak senior sangat berbakat, dan lebih cocok dengan Gukin ini daripada saya. Bagaimana kalau Gukin ini diberikan padanya saja? Saya menahan Zhao yang ingin melompat keluar, dan bertanya dengan penuh minat. Adik junior, seseorang hanya bisa terikat dengan satu instrumen jiwa. Jika Gukin ini diberikan padaku, bagaimana dengan Zhaoku? Sekelebat kegembiraan terlihat di mata Liu Yi. Kultivasi kakak senior begitu tinggi, monster tingkat ke-9 terakhir kali, dikalahkannya dengan mudah, dan mendapatkan banyak batu roh. Memelihara artefak roh seperti Gukin ini sangat mudah bagi kakak senior. Instrumen seindah dan sekuat Gukin ini, tentunya milik kakak senior. Sebelumnya aku salah karena ingin merebutnya darimu. Sekarang aku mengembalikannya pada pemilik aslinya. Jika kakak senior bisa membangkitkan roh instrumennya, itu akan menjadi jasa besar bagi sekte. Sedangkan untuk Zhao, batu roh yang dibutuhkannya sedikit, cocok untukku yang kekuatan rohnya rendah, dan tidak bisa mendapatkan banyak batu roh. Jika dia ikut denganku, aku akan merawatnya dengan baik. Kuharap kakak senior mengizinkannya. Ketua sekte terkejut dengan sikapnya yang tidak tahu malu, dan merasa sangat jijik. Dia bahkan berpikir untuk mengusirnya dari sekte. Ku mengeluarkan Zhao. Dia terlihat sangat sedih, seolah aku benar-benar akan meninggalkannya untuk Gukin. Dia seperti ingin menangis. Aku merasa geli sekaligus kesal. Aku belum bilang setuju. Kenapa kau bertingkah seperti ini? Raut wajahnya berubah menjadi cerah, dan menatap Liu Yi dengan angkuh. Keserakahan di mata Liu Yi membuatnya merasa jijik. Aku istri Yan Yan. Kau siapa? Berani-beraninya kau ingin terikat denganku. Dan Gukinmu itu, hanya Gukin usang. Yan Yan tidak akan menginginkannya. Liu Yi merasa malu dan kembali memohon pada ketua sekte. Semua barang bagus diberikan pada kakak senior. Aku hanya meminta suling giok kecil. Apa itu tidak boleh? Untungnya saudara-saudara sekte yang lain tidak ada di sini. Kalau tidak, mereka pasti akan meludahinya melihat kelakuannya ini. Ketua sekte mengibaskan lengan bajunya, dan melempar Liu Yi sejauh 3 meter. Berhentilah membuat keributan. Terakhir kali di pavilion suara roh, aku sudah memperingatkanmu. Kau sendiri yang memaksa untuk terikat dengan Gukin itu. Kakak seniormu tidak menyalahkanmu, dan malah memberikan Gukin itu padamu. Bukannya bersyukur, kau malah memaksa kakak seniormu. Pergi, jika kau melakukannya lagi, aku pasti akan mengusirmu dari sekte. Liu Yi diusir. Ketua sekte sangat menyayangi artefak roh. Dia menggunakan bahan terbaik untuk memperbaiki senar Gukin, dan mengembalikannya pada Liu Yi. Aku ingin mengatakan tidak perlu. Gukin Kijing itu benar-benar tidak berguna. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah barang yang susah payah dikumpulkan oleh sekte. Ketua sekte memberitahuku untuk mengumpulkan Gukin kembali. Sekte kita menghabiskan banyak upaya. Jadi saat itu mereka sangat ingin aku mengikat kontrak dengannya. Tapi tak disangka, suling giok yang kupungut secara tak sengaja, malah lebih dulu menumbuhkan roh alat. Keberuntunganku cukup bagus. Beberapa bulan kemudian, karena material yang diberikan ketua sekte sangat bagus, Gukin juga akhirnya menumbuhkan roh alat. Tapi karena sebelumnya Liu Yi meminta untuk memutuskan kontrak dan sanat, Gukin tidak mau disentuh olehnya lagi. Liu Yi tentu saja juga tak sudi menyentuh Gukin lagi, karena dia pernah memainkannya sekali, dan tahu Gukin tidak memiliki kekuatan serang sedikit pun. Ada seorang rekan sekte yang datang dan bilang, sering melihat Liu Yi berkeliaran di gunungku, dan khawatir dia akan berbuat jahat. Jadi dia memintaku berhati-hati. Ku berterima kasih atas peringatannya, dan keesokan harinya aku berjaga di gerbang gunung. Benar saja, saat senja aku melihatnya, dia sesekali melihat ke dalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan follow,
agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya.